ada banyak orang sekarang postingan itu sifatnya adalah seperti curhat. Oke, seperti curhat yang sebenarnya nggak ada related dengan kerjaan atau profesional apapun. Dan yang dulu tadi fenomenanya adalah banyak ternyata orang-orang ini adalah fresh graduate gitu loh. Karena kan kita tadi lagi bahas tentang fresh graduate kan. Is it good or not gitu loh? If kalau misalnya kita pengen show off, tapi yang akhirnya yang ada malah gue mau melihat jadinya orang-orang ini memperlakukan LinkedIn itu jadi seperti Facebook. Kemarin tuh kita kan sempat ngobrol, kita mau bahas tentang branding, atau mungkin bahasa Indonesianya tuh kita sering sebutnya pencitraan. Ya, orang Indonesia sering sebutnya pencitraan. Tapi gini, kata pencitraan itu kan sebenarnya belakangan ini kan konotasinya negatif kan. Karena seakan-akan ya mungkin karena kemarin sempat politik panas, segala macam. Oh, orang kalau ini cuma pemerintah atau siapa gitu yang lagi kampanye, bilang ini cuma ngomong doang, pencitraan doang, nggak ada hasilnya, nggak kelihatan lah, cuma mau lagi kampanye aja, mau pemilu apalah segala macam. Tapi sebenarnya pencitraan atau branding itu sendiri, itu aku buat branding ya, misalnya kita mau bikin perusahaan atau kita mau bikin produk atau mungkin personal branding, sebenarnya branding itu perlu gak sih? Karena ya gini, ini pengalaman gue, ada yang bilang branding itu sebenarnya nggak perlu amat, jadi mereka nggak perlu branding. Kalau menurut saya sangat perlu, karena at the end of the day orang itu akan melihat siapakah di balik suatu brand tersebut. Either itu perusahaan besar, perusahaan kecil, kita sebagai manusia tuh biasanya pasti penasaran lah, pasti kekepoannya tinggi, ingin tahu siapa sih yang di belakang brand ini dan beneran nggak sih yang dia lakukan ini selaras dengan apa yang dia klaim sebagai brandnya dia, sebagai produk brand dia. Tapi kan at the end, kenyataannya kan banyak, kalau kita ngomong tentang perusahaan atau produk, banyak dari mereka yang memutuskan atau berpikir, agak perlu lah bikin branding, ngapain sih? Karena ada yang punya pikiran gini, branding itu nggak bisa diukur. Dari mana kita tahu, misalnya let's say, kan salah satu cara buat branding kan adalah dengan cara bikin iklan, ya kan? Kalau mungkin dulu bikin pakai reklame segala macam, atau mungkin sekarang kan orang bisa beriklan di sosial media. Karena mereka berpikir ya orang cuma lihat doang, tapi apakah nanti bisa diukurnya sampai nanti orang itu melakukan transaksi atau membeli atau memakai produk atau jasanya? Kadang tuh mereka nggak ngerti gitu loh. Kalau zaman sekarang tentunya branding dan marketing itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Kalau kita lihat zaman dulu nih, di saat mungkin biskuit cuman kongguan doang ya, udah diiklanin, biskuit enak, orang udah beli gitu kan. Nah sekarang yang jualan biskuit mungkin bisa 2.000, 3.000, 50.000 brand gitu kan. Nah apa yang membedakan mereka antara satu dan yang lain? Otomatis kan harus ada brand claim-nya. Oh punya ini kayak coklatnya pakai coklat Belgia misal. Nah, itu kan menjadi sesuatu diferensiasi yang membuat orang jadi mikir, oke lah, ini berarti beda gitu. Saya belum pernah coba nih kalau coklat ini. Saya taunya coklat Afrika misalnya, gitu kan. Nah, sehingga justru malah dengan persaingan yang semakin tinggi, masa makin modern gitu kan. Kemudian apalagi sosial media juga seperti itu. Ini sangat amat penting sih menurut saya. Kalau enggak, Anda hanya akan buang duit untuk marketing sesuatu yang orang nggak tahu bedanya apa dengan produk sejenis. Oke, jadi boleh dibilangin, prinsipnya adalah branding dan marketing itu harus berjalan ini dong, seiringan dong, harus jalan barengan dong. Nggak bisa, gue pikir kita marketing dulu deh, branding ntar belakangan. Atau kita nggak brand, atau mungkin kita branding dulu biar orang kenal dulu, teman ntar marketingnya belakangan. So sebenarnya kalau secara ini apakah memang keputusan yang tepat gak sih kalau misalnya orang berpikir ya jadi salah satu dulu yang jalan, atau mungkin sebenarnya yang bagusnya itu memang jalan berbarengan, tapi ya karena kalau yang gue lihat kendalanya adalah pengalaman gue banyak orang yang nggak mengerti atau mungkin bingung untuk menjalani ini secara bareng gitu loh. Oke. Berarti gini, kalau kita lihat dari kronologisnya nih, dari awal, pada saat kita punya suatu merek baru, kita pikirkan dulu, ini brand identity-nya apa sih gitu. Jadi, kita jangan cuman sekedar mikir, oh ini harus dipromosikan. Itu nomor 2.
tapi brand ini itu keunikannya apa sih gitu. Misalnya produk makanan lah yang paling gampang ya. Keunikan makanan ini apa sih gitu. Kemudian positioningnya mau seperti apa. Perbedaannya dengan makanan sejenis atau malah makanan yang persis sama tapi ini apa ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Kalau ini tidak dijabarkan dulu, maka Anda sama kayak buang garam ke laut. Ngeluarin duit buat marketing, tapi yang dipakai produk yang dimarketingkan ini sama sekali tidak punya keunikan atau keunggulan. Sehingga kan ya sia-sia aja menurut saya sih. Tapi kalau mau buang duit sekedar promo logonya gambarnya sapi gitu misalnya. Ya terserah juga gitu. Cuma menurut saya itu nggak make sense kalau tidak dibarengi dengan kekuatan suatu brand yang udah dipikirkan duluan. Oke, jadi andaikan misalnya produk itu pun mungkin udah punya logo, dia udah punya merek, itu pun sebenarnya bukan mereka pun sebenarnya belum memulai untuk melakukan branding sendiri ya. Betul. Jadi harus berdampingan gitu, harus saling mendukung lah. Punya brand bagus tapi nggak dipromosikan juga otomatis nggak ada yang tahu kan. Sama kayak kita punya barang sepatu mahal taruh di lemari, nggak ada yang tahu kalau kita punya sepatu mahal kan. Demikian juga sebaliknya gitu. Promosi tapi barang yang nggak tahu itu bagusnya di mana ya nggak jalan juga. Oke, kalau misal dari pengalaman Cipatri sendiri nih, ya gue sempat research dulu lah sebelum kita mulai ngobrol. Lu kan sekarang kan CEO Brand Box ya, itu event organizer. Oke, dan ya kalau yang gue lihat dari postingan-postingan Instagram segala macam, kliennya bukan perusahaan yang ecek-ecek ya, bukan perusahaan kaleng-kaleng ya, maksudnya bisa menghandle banyak perusahaan. Itu kan berarti kan gini, ketika lo bangun Brand Box ini dari awal ya gue nggak tahu bagaimana caranya supaya akhirnya bisa dapat kepercayaan supaya klien atau mungkin perusahaan mau pakai jasa lu supaya menghandle acara ini gitu loh. Karena ya talk about tadi lu sempat bilang IO itu kan banyak sekarang kan, ada di mana-mana kan. So why they choose you gitu loh. Nah, ini mungkin saya harus sedikit cerita historinya ya. Jadi saya memang udah di event itu dari tahun 2004 sebenarnya. Jadi memang dengan bendera yang berbeda gitu. Brand Box ini kan bendera baru sebenarnya. Tapi perjalanan saya sebenarnya adalah dari corporate masuk ke entrepreneur, bikin IO, kemudian balik ke corporate lagi, masuk ke agency, nah sekarang balik entrepreneur lagi. Gitu. Jadi perjalanan awalnya sebagai IO itu kita melakukan branding dengan cara kita bikin event. Jadi asal muasalnya kita itu adalah promotor event dan kita mengambil satu segmen yang otomotif. Nah, pada saat itu yang namanya acara otomotif pameran modifikasi mobil di Indonesia itu kita paling gede. Kita bikin roadshow sekitar sampai 12 kota dalam setahun gitu. Jadi kemana-mana gitu. Nah, dan itu kita lakukan secara konsisten selama 7-8 tahun. Dalam perjalanan tersebut tentunya jadi kita bersentuhan dengan banyak brand otomotif juga. Mulai ATPM, mulai lubricant, mulai sampai ke spare part, variasi, dan lain-lain. Nah, berkembangnya dari situ. Jadi, apa yang kita keluarkan adalah kita punya positioning waktu itu otomotif event organizer. Akhirnya ya kenalan dengan brand-brand gede itu tadi, BUMN maupun perusahaan swasta, multinational companies yang akhirnya, nih IO nih, jarang nih ada IO yang emang bio otomotif gitu. Dan awalnya memang fokusnya menunjukkan bahwa keberadaan kami adalah untuk otomotif. Nah, setelah jalan beberapa tahun ya tentunya semakin banyak lagi yang tahu gitu kan. Nah, akhirnya barulah kita semakin terbuka dan semakin luas klien-klien yang memakai jasa kita. Nggak hanya otomotif, tetapi udah masuk ke consumer goods, masuk ke telekomunikasi, ke IT, technology company, software, dan lain-lain. Akhirnya ya jalan terus gitu. Nah, brandnya Brainbox ini kan sebenarnya
ya yang ngejalanin juga saya juga gitu ya, sebagai project leader. Sehingga pada saat saya kembali ke dunia event setelah 3 tahun lebih di agency, ya udah ya sebenarnya kita udah lakukan segala macam yang kita udah pernah lakuin gitu. Pada saat kita ketemu dengan klien, USP kami adalah ya kita udah, Anda mau event apa, sebenarnya sih kita udah pernah laksanain semua gitu, nggak ada yang nggak pernah gitu. Itu sehingga lebih apa ya, secara jam terbang bisa dibilang udah mumpuni lah. So I think it's because they already know about you, right? So jadi kalau yang bisa kita tadi yang gue tangkap berarti boleh dibilang sebenarnya kan mereka tahu atau akhirnya pakai jasa lu karena mereka udah kenal lu dari sebelumnya kan, mungkin udah pernah kerja banget tadi kan lu dari 2004 ya, lu udah kerja segala macem, terus sempat kerja, terus sempat lagi jadi entrepreneur lagi, dan lu balik lagi sekarang jadi event organizer. So sebenarnya mereka udah kenal lu, dan ya boleh dibilang mungkin secara branding dari sisi lu sendiri, mereka udah tahu lu gitu loh. Oh, Cipatris adalah event organizer yang gini segala macam. So ya udah percaya gitu loh jadinya. So because I think branding salah satunya adalah tentang about kepercayaan kan. Kita percaya nggak sih di produknya ini atau servisnya ini mau kita pakai atau nggak bagus atau nggak? Iya nggak sih? Ya dan tidak. Jadi gini, kebetulan karena saya meninggalkan dunia event ini cukup lama ya, sekitar 6-7 tahun ya, habis itu baru balik ke event. Orang-orang yang saya kenal dulunya itu sekarang udah either mereka udah naik ke posisi yang di atas, pindah ke perusahaan lain, ataupun udah nggak di bidangnya sama gitu. Nah sehingga kekuatan kita saat ini yang saya bisa lihat adalah kekuatan konsep sebenarnya. Jadi udah bukan kondisi kayak waktu kita awal berbisnis di mana orang tahu kita sebagai promotor terus dipakai sebagai IO. Kalau sekarang orang taunya kita sebagai IO, kita kayak mulai dari bawah lagi sebenarnya. Ya memang kita udah punya track record gitu ya. Tetapi untuk prosesnya itu kita melewati proses pitching pasti. Dimana kita ditandingkan dengan banyak IO yang lain yang mungkin selama 6 tahun terakhir mereka udah lebih terdengar, lebih konsisten karena mereka memang udah jalan gitu. Kita kan baru terjun lagi, balik lagi masuk. Itu sih. Jadi saya rasa itu sih memang balik lagi ke konsep, budget, added value, track record itu yang dipilih oleh klien sih. Which is that's the branding yang kita mau keluarkan. Oke, jadi itu boleh dibilang poin-poin tadi adalah itu branding yang lu pakai buat lu sampaikan ke calon-calon klien lu dan akhirnya klien lu ambil gitu. Ya, tapi kan kalau ngomong about pitching kan ya kadang-kadang kan kita juga susah ya. Kadang ada yang wah ya udahlah yang ini lebih bagus kan. Kadang-kadang tergantung selera juga sih kalau udah adu pitching begitu kan. Nggak bisa kita bilang kalau kita butuh apapun. Iya dan juga kalau talk about budget ya kan, budgetnya masuk atau enggak di kita gitu loh. Oke. So gini, gue kemarin sempat ada pertanyaan kayak begini. Jadi kemarin tuh ada satu orang message gue di LinkedIn, dia mau hire gue untuk nge-lead marketingnya dia, startup percetakan lah kalau, startup percetakan. Jadi mereka sebenarnya basically model bisnisnya B2B. Dia nanya ke gue adalah tentang bagaimana saran marketing plan itu gimana sih enaknya nanti kalau buat ini mereka, karena kata mereka baru dapat pendanaan segala macam, mereka pengen lebih maju. Ya pertanyaan gue waktu itu adalah begini, how about brandingnya gitu loh, kalian selama ini brandingnya value-nya naruh di perusahaan kalian, di produk kalian atau jasa kalian tuh kayak gimana, yang mau dijual tuh kayak gimana, karena kalau ngomong tentang percetakan ada banyak ya kan. Kalau kita ngomong di Jakarta tinggal ke Jalan Garuda itu satu kawasan itu percetakan semua. Iya kan? Percetakan semua. Mau yang apa yang top of mind kayak misalnya Primagravia sampai yang rumahan pun ada gitu loh. So apa gitu yang mau dijual. Tapi ya waktu itu gue mendapatkan jawaban adalah mereka B2B. Mereka merasa nggak perlu branding. So cukup dengan mencari marketing tools yang tepat, jadi nanti mereka bisa dapetin itu sendiri. Oke, cuman ya karena akhirnya waktu itu menurut gue ini juga ya mungkin karena faktor pengalaman juga, karena kalau gue lihat secara track record dia juga baru lulus bikin startup terus dapat pendanaan langsung ini, ya mungkin dia belum apa ya, secara pengalaman juga masih kurang. Tapi ada dari sisi gue merasa
even itu B2B, menurut gue branding itu tetap harus ada, ya nggak sih? Atau mungkin memang B2B itu ada pengecualian, atau ada beberapa model bisnis yang memang nggak perlu branding, atau gimana? Menurut gimana? Oke. Kalau B2B menurut saya sama kembali, tetap butuh branding. Apapun produknya. Kalau menurut saya, kalau dari sisi percetakan misalnya nih, kita ambil contoh percetakan, mungkin kalau B2B dia akan concern dengan budget, satu. Kedua dengan kualitas. Ketiga dengan mesin yang dipakai misalnya. Keempat kecepatannya, seberapa cepat sih dia bisa deliver gitu. Dan kelima mungkin uniqueness-nya. Misalnya dia punya kertas atau bahan sesuatu yang printer lain nggak punya. Gitu. Itu adalah beberapa selling point atau unique selling point yang bisa disampaikan kepada si calon klien yang mereka lagi approach. Gitu. Jadi tentunya butuh sih, karena namanya brand kan dia pasti punya tagline biasanya. Nah, tagline dia apa nih yang dia akan sampaikan pada saat dia berhadapan dengan seseorang. Saya punya percetakan, okay? So does like 5,000 other businesses on the same street as yours, gitu kan? Tapi apa nih yang bisa Anda berikan buat perusahaan kita, gitu? Pasti pertanyaannya akan melulu ke situ sih. Dan pada saat mereka ditanyain seperti itu dan mereka nggak punya jawabannya, ya udah lewat lah, gitu kan? Opportunity itu untuk meyakinkan si klien itu. Ya, makanya waktu itu pas lagi gue kelar ngobrol, ya juga nggak ada lanjutannya, gue pikir ya, maksudnya secara ini juga, andai kan misalnya gue beneran join sama mereka pun, gue nggak yakin bisa jalan dengan smooth sih, karena kalau memang udah dari itunya udah susah, pemahamannya mungkin masih kurang, ya mau gimana pun juga, ya nggak bakal jalan. Nah, tapi ini menarik sih. Ini gue juga banyak pengalaman kerja, gue juga pernah bikin startup sendiri. Gue banyak melihat ternyata banyak orang-orang yang memang bikin startup, produk dan service-nya itu mereka tuh nggak ada value, mereka tuh nggak mikirin value-nya itu apa yang mau dijual, atau gue sering menyebut adalah bagaimana caranya lu menjabarkan produk lu, memperkenalkan brand lu dalam 120 karakter, 140 ya, tweet deck ya kan, kita ngebut tanpa lu bersusah payah menjelaskan panjang lebar tentang produk lu. Tapi ternyata gue banyak menemukan itu nggak ada gitu, karena terakhir kali gue kerja pun kalau ditanya value-nya apa, targetnya, visinya dalam 5 tahun ke depan mau apa, jawabannya adalah, waktu itu gue pernah dengar jawabannya adalah mau profit. Gue sampai bilang, kalau cuma jawaban lu mau profit, tukang gorengan di pinggir jalan juga mau profit, ya kan? Itu lebih cepat modal malahan. Itu bisa jadi. Makanya gue bilang kalau itu ngapain repot-repot bikin startup, bikin konsep segala macam, ya kan, bikin perusahaan, mendingan dagang aja langsung di pinggir jalan, makanan beres, nggak usah mikirin mau monetize gimana, segala macam, nyari customer dia gimana, ya kan? Menurut lu gimana tentang fenomena-fenomena kayak begini? Karena ini banyak loh, even sampai sekarang pun gue menemukan kejadian-kejadian kayak begini. Kemarin juga ada beberapa yang approach gue buat hire gue, tapi ternyata memang mereka nggak punya visi ke situ. Gue pun juga malas gitu, ngapain kalau gue kerja nggak sevisi kan? Ya. Kalau saya lihat sih, ini personal opinion ya, I think startup itu saat ini sangat menjamur. Semua melihat bahwa ini ada kesempatan di mana banyak orang yang investor yang mau taruh duit gitu ya. Cuman kembali lagi, business is not just about the fun gitu. Kalau misalnya Anda punya suatu produk, tapi Anda hanya bisa menjualnya ke si investor dengan iming-iming, oke, kamu taruh duit segini, this will go like this, tapi di sisi yang lain produk itu nggak punya kekuatan, suatu saat bisa fail loh. Maksudnya kayak yang segede co-working space pun bisa merugi sekian $1,000 dalam setahun gitu kan, yang bikin Wibo kemarin pas IPO akhirnya batal kan, gara-gara mereka duitnya udah ternyata hilang atau kemana negatif. Nah makanya itu duit berapa, itu bukan duit main-main nih, gitu kan? But what happens gitu, karena mereka nggak tahu, mungkin secara strategi, mungkin kecepatan mereka expand terlalu cepat mungkin atau apa ya. There's a lot of aspect yang kita bisa lihat gitu. Cuman hati-hati gitu aja sih. Anda kan pakai duitnya orang nih. Kalau Anda nggak punya kekuatan untuk actually do the business, punya idenya aja bagus, bisa presentasi dan dapat dana, tapi operationnya nggak dipikirkan, USP-nya nggak dipikirkan,
branding marketingnya bagaimana untuk scale itu bisa lebih besar, then it's a dangerous business gitu. Kasihan investornya juga sih, gitu kan. Nah Iya, itu otomatis betul. kan Anda secara personal Anda jadi ada apa ya? Ada defeknya lah di depan para investor yang pernah ketemu Anda untuk Anda janjikan segala macam return of investment dan sebagainya. Itu sih. Yeah. Talk about branding again. Kan branding itu kan nggak cuma sekedar produk atau perusahaan. Itu even secara personal pun kita juga sebenarnya kan bisa membranding diri kita. Kita kan sebenarnya bisa nge-set kita tuh kalau ketika kita lagi di luar, kita mau dikenal publik itu seperti apa sih, siapa kita gitu loh. Ya kan? Nah, kalau tadi misalnya nih kan tadi Cipatus bilang, oh kalau gue udah bikin startup, ya kan, gue udah nge-branding, mungkin mereka belum tahu apakah mereka udah nge-branding atau belum nge-branding, tapi kan ketika tadi akhirnya gagal dan sebenarnya secara nggak langsung ada suatu branding yang tercipta di diri dia kan, wah ini orang bikin startup gagal, ngabisin duit investor, ya kan? Nah, gue mau nyambung lagi tentang branding. Sebenarnya kalau untuk personal branding sendiri nih, apakah untuk orang secara personal perlu nggak sih untuk nge-branding dirinya? Apakah perlakuannya sama dengan ketika kita menciptakan produk atau service atau mungkin perusahaan? Oke, saya rasa perlu, khususnya kalau posisi seseorang tersebut dia lagi cari kerjaan. Ataupun something related dengan bisnis dia yang membutuhkan orang kenal dia baru akan memberikan kepercayaan ataupun bisnis lah ke dia. Tapi kalau misalnya dia udah punya perusahaan sendiri, mungkin entrepreneur yang dia nggak perlu cari klien ya, semua produknya dia adalah manufacturer base dan jualan dan apa, mungkin tidak sekrusial itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang dengan let's say ini situasinya lagi COVID ya, banyak orang di PHK. Gitu. Personal branding is becoming more important karena otomatis mereka bersaing dengan sesama orang yang mungkin fresh graduate yang emang belum pernah kerja versus orang yang di PHK yang sedang mencari kerja gitu kan. Dan banyak lagi gitu. Jadi saingannya tambah banyak nih, ikan di lautnya tambah banyak gitu. Nah, apa yang menyebabkan hiring companies itu akan melirik ke mereka kalau mereka tidak punya sesuatu yang unik terhadap apa yang mereka bisa offer gitu. Nah, kalau jadi saya rasa gimana? Kalau fresh graduate apa yang bisa mereka jual gitu? Kalau misalnya tadi saingannya adalah orang-orang yang udah kena PHK, ya kena PHK juga karena terpaksa kan. Tapi kan at least mereka udah punya pengalaman, skill juga pasti lebih ada lah, lebih banyak lah. Sebenarnya satu dari sisi skill, ya kan, satu dari sisi kemauan untuk dia sacrifice dalam tanda kutip ya, untuk dia bisa dapetin kerjaan, like what sort of sacrifices they want to make gitu. Karena pada saat saya misalnya contohnya nih saya pernah rekrut gitu ya, equal candidates sama-sama bagusnya gitu ya, pendidikan sama-sama S2 misalnya, tetapi yang satu dia punya personality yang jauh lebih engaging, kalau diajak ngomong tuh lebih nyambung lah gitu kan, dibanding yang satu kalau diajak ngomong tuh kayak very stern, very formal gitu, sehingga saya membayangkan dalam jangka panjang nih orang kalau diajak ngomongnya kayak begini susah nih mau kerja, apalagi tim kita multicultural banget gitu. Nah, sehingga akhirnya I go with the one that is easier to talk to in a way gitu ya. Selain dengan tentunya seperti itu sih yang menurut saya adalah satu yang menjadi selling point adalah your personality, your skills, dedication, ya kan? Itu adalah hal-hal yang merupakan nilai tambah di luar dari apa yang tertulis di CV seseorang. Tapi gini, gimana caranya supaya orang lain tahu gitu loh? Misalnya gini, at least contoh, gue fresh graduate, ya kan? Banyak orang belum tahu gue tuh siapa, segala macam. Gimana caranya supaya gue bisa orang tuh kenal gue, ya kan? Karena branding itu kan harus di-sounding dong, ya kan? Personal branding berarti kan gue harus di-sounding dong. Ya tadi kan kita sempat bahas, percuma kalau misalnya kita punya sepatu atau apa, kalau kita taruh di lemari, nggak pernah dikeluarin, orang nggak tahu kita jual apa. Itu kan sama juga kita
dalam Ya. tanda kutip kita menjual diri kita kan. Itu gimana caranya supaya kita bisa ini? Kalau dalam konteks itu saya membayangkannya satu dia harus bersosialisasi. Bersosialisasi itu variannya macam-macam. Bisa komunitas, bisa dia rajin melamar gitu ya. Datengin career opportunities fair gitu misalnya. Anything yang bisa dipakai dia untuk menyebarkan bahwa ini loh aku gitu ya. Social media including LinkedIn gitu ya. Apa sih kesan yang dia mau timbulkan gitu. Tentunya pada saat dia melamar, medianya adalah CV. Kalau dia tidak sedang melamar, medianya adalah their digital profile, which is social media, termasuk LinkedIn, Instagram, Facebooknya dia, itu semua kan. Kemudian secara offline ada network. Network dia pasti ada dong, misalnya. Kalau dia lulus kuliah pun, tetap dia punya network, teman kuliah lah, dosennya mungkin, dekannya kayak siapalah, teman papa mamanya misalnya, tetangga sebelah. Nah, itu adalah semua yang opportunity yang dia bisa lihat. Nah, itulah yang kesempatan yang dia bisa gali lebih banyak lagi untuk dia bisa terbaca lah. Oke, nih ini gue ngeliat ada suatu gini. Gue lumayan sering ngeliat LinkedIn, nah, tapi walaupun gue nggak aktif karena kita pun juga kenal dari LinkedIn kan sebenarnya kan. Gue nggak gitu aktif untuk ngepost something whatever itu kan. Tapi gue lumayan sering buka, ya kan? Karena gue suka ngeliat dulu ya banyak orang tuh suka posting konten-konten tuh bagus lah. Knowledge tentang marketing, segala macam bisnis atau ya what happen, dan nggak cuma di Indonesia doang, karena skupnya pun kita bisa connect dengan banyak orang di luar, even CEO atau mungkin founder di perusahaan gede di luar gitu. Tapi belakangan ini mungkin karena COVID kali orang banyak di rumah, gue belakangan melihat ada banyak orang sekarang postingan itu sifatnya adalah seperti curhat. Oke, seperti curhat yang sebenarnya nggak ada related dengan kerjaan atau profesional apapun. Dan yang gue lihat itu fenomenanya adalah banyak ternyata orang-orang ini adalah fresh graduate gitu loh. Karena kan kita tadi lagi bahas tentang fresh graduate kan. Is it good or not gitu loh? If kalau misalnya kita pengen show off, tapi yang akhirnya yang ada malah gue melihat jadinya orang-orang ini memperlakukan LinkedIn itu jadi seperti Facebook. Nah, iya kan? Kalau gue di Facebook, kalau lihat orang curhat, gue udah biasa. Memang kalau lihat orang curhat di LinkedIn tuh gue agak aneh gitu loh. Maksudnya curhat yang ada hubungan sama kerjaan atau mungkin profesional or whatever gitu. Nah, menurut saya itu agak riskan karena jadinya curhatan Anda yang dianggap sebagai jejak digital Anda gitu kan. Terutama kalau kita ngomongin LinkedIn, di mana yang berseliweran adalah recruiter, HRD, headhunter gitu kan, ngeliatin Anda curhat bukan malah tertarik, bisa malah ilfeel gitu kan. Nah, makanya kalau saya melihatnya, saya respect terhadap mereka yang konsisten. Sebenarnya kalau kita ngomongin personal branding, itu it's all about consistency. Anda konsisten di bidang apa? Disitulah Anda akan dilihat orang bahwa kapabilitas Anda adalah berada di sektor itu. Jadi kalau emang Anda mau memperkuat seseorang mau memperkuat business sense-nya, dikenal sebagai orang businessman gitu ya, dia harus banyak nulis mengenai bisnis gitu kan. Ataupun dia mau ngomongin mengenai dia adalah seorang marketing misalnya, orang yang background-nya marketing, ya otomatis yang dia omongin related ke marketing, bisa case study lah, bisa ngebahas promosinya siapa kek gitu kan, itu bisa aja gitu. Dari situ orang akan melihat track record dia, nih orang nih bener-bener orang marketing nih, dia nulis tuh bener nih. Nah itu akan membangun kredibilitas dia. But that's not going to happen kalau dia curhat gitu kan. Nah itu sih malah pedang bermata dua itu. Jadi Facebook beneran. Ya, boleh dibilang itu branding yang fail lah ya sebenarnya. Memang kelihatannya aktif tapi ternyata kosong. Karena gini, gue sempat bahas di konten sebelumnya, gue pernah bahas tentang bagaimana di LinkedIn pun, nggak cuma di Indonesia, di luar pun juga banyak orang tuh di LinkedIn, ya sebenarnya nggak di LinkedIn sih, di sosial media dan juga banyak orang tuh flexing di mana sebenarnya mereka tuh memamerkan apa yang sebenarnya mereka tuh belum punya atau mereka nggak punya gitu loh. Jadi seakan-akan kesannya bagus, kalau kita ngomong talk about LinkedIn, profilnya keren, kayak atau CV-nya bagus. Tapi ternyata kalau kita coba gali, kita coba ajak ngobrol segala macam, ternyata tuh ya berantakan. Atau mungkin kita suruh kerja, kalau misalnya kita kerja bareng pun ternyata kerjanya hancur. Betul. Iya, memang.
Itu sih itu branding tapi yang nggak jujur sebenarnya. Bisa aja kan, itu it's just one of the personas gitu. Kalau kita ngomongin persona ya itu persona yang dia mau timbulkan, kayak seolah-olah dia pinter, seolah padahal hasil karyanya yang dia tulis itu mungkin tulisan orang lain juga. Nah ini akan jadi blunder sebenarnya, karena pada saat dia di hire as you said, ya akan ketahuan lah belangnya gitu kan, kayaknya pinter, ternyata nggak ngerti apa-apa nih, padahal dia dulu nulis sebegitu indahnya gitu kan. Nah, nggak bisa seperti itu. Personal branding is about your originality gitu. Kalau didasari dari suatu kebohongan, suatu saat pasti akan ketahuan, and it's not going to be good for you gitu. Oke, jadi kayak politikus dong, pencitraan doang. Ya, betul. Ya kan? Terus kalau ini yang terakhir nih, yang lagi beberapa bulan ini lagi personal branding yang agak fail, itu Ellen DeGeneres. Pernah baca nggak ceritanya? Belum. Nah, jadi si Ellen DeGeneres ini kan dia well known sebagai seseorang yang murah hati, dermawan. Kalau orang ikut show-nya yang hadiahnya wow banget kan, dapat duit lah, dapat mobil, dapat apa. And salah satu tagline yang dia senantiasa dia sampaikan adalah be good and be kind, kan? Nah, tetapi ternyata barusan ini mulai terlihat gara-gara ada thread orang di Twitter, mantan staff dia yang salah satu produser atau pengawal atau apa, yang menyampaikan bahwa kenyataannya dia itu nggak nice terhadap orang, malah sebaliknya gitu. Nah, malah sebaliknya. Dan si orang ini dia bilang, if you have something to say about Ellen, nanti tiap sharing yang kamu kasih aku akan samain, dan aku akan sumbangin ke sosial gitu. Nah ternyata banyak banget tuh yang nulis bahwa ini orang aslinya nggak begini, dia sangat-sangat jahat sama orang gitu ya, dan sangat arogan, sama sekali nggak respect sama orang gitu. Dan hal-hal itu jadi resurface gitu. Orang-orang jadi, oh ternyata nih orang yang di depan TV kesannya slogannya be good and be kind, ternyata di belakangnya itu sama sekali nggak seperti itu orangnya. Nah menurut saya ini lagi going down sih, dengan personal branding dia yang nggak nyambung dengan kenyataannya. Berarti dia dibilang dia nggak walk the talk dong dengan apa yang dia bangun. Dia coba speak out di luar gitu. Karena ini, gue sih jujur gue kalau show-nya Ellen jarang ngikutin ya. Cuman yang ya sometimes kalau di YouTube nongol, karena gue sempat lihat beberapa cuplikan video-video pendeknya lah. Sebenarnya kalau secara konsep segala macam, this is good. Maksudnya boleh dibilang setelah Oprah Winfrey nggak ada, dia kan untuk host cewek acara talk show kan yang boleh dibilang bagus ya kan, atau mungkin kalau yang cowok kan banyak kan yang acara-acara late night talk show gitu kan. Ya, tapi kalau udah kayak begitu, ya mungkin kasusnya kayak kemarin Mario Teguh kali ya. Nah, kayak gitu. Menurut aku yang personal brandingnya masih jalan, maksudnya dalam artian masih konsisten, yang aku lihat si Oprah memang. Karena dia sampai sejauh ini belum ada blunder yang saying otherwise dari semua yang dia giatkan gitu kan. Dia kan lebih ke empowerment women gitu kan, social issues gitu. Nah itu sih masih konsisten kalau saya lihat sih Oprah. Tapi gini, kayaknya tapi gini, gue kemarin baru menonton The Last Dance, itu seri doku series lah tentang Michael Jordan dan Chicago Bulls. Jadi itu menceritakan itu 10 episode menceritakan tentang musim terakhirnya Jordan di Chicago Bulls. Ya, dinasti Chicago Bulls terakhir lah. Ada satu hal yang menarik juga kalau talk about branding gitu. Kalau kita lihat Michael Jordan itu kan dulu kan sangat-sangat brandingnya tuh bagus banget kan, dia atlet basket, terkenal segala macem, nice guy. Tapi ternyata ketika lu nonton, lu bakal melihat ternyata sisi gelapnya Michael Jordan, dan juga teman-temannya juga mengkonfirmasi dia tuh ternyata sangat-sangat dalam tanda kutip tirani banget. Dia sangat menuntut temannya juga harus ini, dan dia nggak segan kasar ngomongnya segala macam, dan juga hobi dia juga judi segala macam. Lu bakal melihat sisi-sisi jeleknya Michael Jordan. Tapi ada satu hal menurut gue hebat, gini, dia tetap bisa mempertahankan, membangun reputasinya walaupun itu sempat ke blow up di media segala macam. Dan ketika dia ngomong tentang ke wartawan, ke media,
it's still good gitu loh. Dan banyak orang masih tetap mau respect sama dia gitu. Apakah ini bisa terjadi kalau misalnya let's say kita make a fail kayak misalnya kasus di Ellen gitu dan personal branding itu jadi jelek, ya. Ini pun juga bisa berlaku juga untuk misal produk atau perusahaan karena kan nggak pernah ada yang smooth kan, pasti kita pernah bikin entah big mistake lah atau mungkin small mistake dan akhirnya ke-blow up. Ya. Apakah ini bisa kita perbaikin atau mungkin nanti jangan-jangan jadinya udah hancur susah banget buat dibenerin segala macam. Itu istilahnya making a comeback lah ya kalau ini. Aku rasa sih opportunity pasti ada karena human nature itu pada dasarnya pemaaf, ya kan. As long as perubahan itu sifatnya sincere dan beneran gitu, bukan cuman hari ini say sorry and then the next day doing the same thing again gitu ya. Itu akan tentunya mengurangi trust. Nah, dalam kasusnya Michael Jordan, ya mungkin orang akan melihat dia bahwa dia melakukan semuanya itu untuk dia be able untuk achieve apa yang saat ini dia achieve gitu kan. Dan memang ada beberapa orang terlepas dari dia sukses atau enggak, karakternya emang bisa shitty banget gitu. Ya kan? Nah, however mungkin kalau dia benar-benar at least as a human being dia being nice gitu ya. Meskipun at some points ada orang snap lah, mungkin marah lah apa, itu cukup manusiawi menurut saya. Tetapi kesempatan sih menurut aku sih selalu ada. Dan once emang dia acknowledge dan dia berubah, I think orang akan melupakan kok yang jelek-jelek gitu ya, and then move on ke sesuatu yang better relationship gitu menurut aku sih. Jadi ya secara branding bisa aja gitu. Mungkin dia jadi but it takes effort juga sih. Kalau misalnya sekarang si Ellen tetap dengan kondisi seperti itu dan dia tidak merubah caranya dia bergaul dengan orang, ya bisa jadi ini akan semakin turun dia. Tetapi di sisi yang lain, namanya fans berat dia, itu bakalan belain mati-matian juga sih. Sama kayak episode 62 lah ya, yang udah pro versus kontra, mau hidup mati ya tetap aja dibela-belain. Jadi I think opportunity sih pasti ada. Atau gini, kalau di kasusnya di Ellen gini kan, dia membranding dirinya sebagai seorang yang good, be kind, segala macam gitu kan. Ya. Walaupun sebenarnya mungkin ya dari sisi aslinya sebenarnya dia nggak seperti itu. Atau sebenarnya apakah ada baiknya kalau kita ngebangun branding itu lebih baik ya memang kalau kita kayak begini, let's say gini lah, gue ambil contoh Steve Jobs lah. Steve Jobs itu sebelum dibilang karakternya adalah, ya kalau tadi ngomong tentang karakter yang shit, he is very shit lah. Banyak orang bilang dia itu sebenarnya jerk ya kan, even memperlakukan karyawannya ketika dia masih di Apple di awal-awal dia begitu pemarah segala macem, nggak sabaran, even sampai sekarang apa yang nanti dia balik pun sebenarnya dia punya karakter yang sangat-sangat unik banget gitu loh, yang sebenarnya kalau kita mungkin ketemu dengan orang seperti itu mungkin kita akan ya gergetan lah, nih orang nih nyebelin banget gitu kan, tapi he still dia tetap melakukan itu tanpa mau merubah karakter dia gitu. Ya tapi good point-nya adalah gini, dia membawa, ya dia tipikal positifnya adalah tipikal yang dia tuh kreatif, dia tuh pengen selalu be different dengan orang lain kan. Tapi itu dibawa sama dia ke perusahaan dia, company dia, which is Apple kan. Dan Apple pun juga terkenal sebagai, pas lagi dia masih hidup ya, kalau ngomong sekarang mah Apple mah ya udahlah, dia udah kayak follower lah ya. Tentang be different, think different segala macam gitu kan. Apakah memang sebenarnya lebih baik seperti itu atau memang gimana sih? Karena untuk seperti kayak model Steve Jobs itu kan nggak gampang kan? Betul. Tantangannya besar. Dilempar ke publik gitu loh. Makanya kita kalau ngelihat orang aslinya gimana sebenarnya adalah ngelihat kalau film dokumenter ya, baru kelihatan aslinya gitu, biografinya baru kelihatan gitu. Kadang-kadang kalau dia udah mati, ada yang ini, ada yang belum speak up, belum macet, itu baru kata, oh tadi kayak gitu orangnya. Iya kan? Selama hidup ya orang mungkin nggak berani ngomong juga di depan dia kan. Nah, itu yang menyebabkan malah orang tuh jadi nggak sadar kalau dia salah sebenarnya kan. However, untungnya nih, syukurnya ya, masih ada syukurnya gitu, dia menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa dan sampai sekarang pun menurut saya
nggak banyak yang bisa selevel dengan hasil karya yang dia pernah hasilkan gitu. Sebaliknya kalau orangnya udah shitty banget personality-nya, terus nggak ada kontribusinya apa-apa, gawat lah nih orang gitu kan. Nah, tetapi saya rasa kalau emang karakter itu susah dihilangkan. Kecuali memang orang itu benar-benar dia mau berubah. Ini udah pembahasannya udah ngomongin tipe orang, karakter, dan personality gitu. Tapi menurut aku susah kalau orang yang emang udah karakternya kebentuk dalam usia apalagi udah 30-40 ke atas, disuruh berubah itu susah banget loh. Yeah, kecuali ada turning point di kehidupan dia yang menyebabkan dia sadar bahwa oh, this is not good dan aku mau berubah gitu. Tapi other than that ya karakter tuh tetap ada dan orang yang bekerja sama dia ya itu yang akan ketiban nasib gitu. Kalau dia dapat pas lagi moodnya baik, madep kiri ya oke, dia baik, kalau dia madep kanan berarti keluar tanduknya gitu. Menurut aku sih itu ya it's part of life ya, karena berurusan sama manusia yang punya feeling. Kalau mau aman kerjanya sama robot, stabil. Gak ada perubahan yang gimana yang bisa bikin orang lain sakit hati gitu kan. Itu sih. It is okay gitu. Misalnya kita punya personality sebenarnya ya mungkin kita orangnya moody atau segala macam, tapi kita mau bikin itu sebuah personal branding kita, itu okay. Asal kita memang punya karya atau ada portofolio kita kasih ke orang yang kita bisa dan itu punya impact ke banyak orang gitu. Saya believe bahwa it's better to be genuine gitu ya. And then orang bisa milih apakah dia mau suka sama Anda atau tidak suka sama Anda. Beberapa waktu yang lalu kan saya sempat nulis nih, it's okay to be a mermaid, gitu kan. Karena menurut saya pada saat Anda genuine, orang tuh punya pilihan. Mau jadi teman, atau relasi, atau bos, atau apa, atau enggak. Ya udah, it's personal choice. Tetapi pada saat seseorang itu menyembunyikan branding dia, personality dia yang sesungguhnya, dan itu lebih bahaya menurut saya. Malahan gitu. Karena you never know who you're dealing with. It could be a psychopath gitu kan. Mass murderer atau apa gitu kan. Nggak kelihatan kan kalau kita lihat kayak gitu. Nah, menurut saya it's okay gitu. Sah-sah aja orang punya karakter. Dan memang manusia diciptakan dengan bermacam karakter gitu. Nah, then it's a choice. Orang yang di sekitar dia yang akan memilih apakah masih mau berurusan dengan orang dengan karakter seperti ini atau enggak gitu. Ya itu udah kembali ke pilihan pribadi dia. Dia mau meneruskan dengan style dia yang seperti itu atau dia mau berubah. It's kembali ke orang masing-masing. Personal branding seperti apa yang dia mau tunjukkan gitu kan. Atau begini, atau mungkin culture suatu negara atau suatu tempat ada pengaruh juga nggak sih? Karena gini, ini sebenarnya gue pun nggak ada kepikiran juga untuk nge-branding seperti itu. Gue adalah tipikal orang yang percaya diri gitu. Gue percaya kalau gue ngerjain sesuatu, gue ngomong sesuatu, atau gue bicara sesuatu, gue percaya gue bisa gitu loh. Gue yakin gue bisa, gue bakal ini. Tapi at some point, ada sebagian orang menganggap gue sombong, gue belagu. Karena mereka merasa gue terlalu speak out, terlalu percaya diri, dan sehingga ada sebagian orang menganggap gue tuh terlalu dalam tanda kutip arogan. Sedangkan kalau di sini kan adalah orang-orangnya kan yang lebih berusaha lebih low profile, lebih rendah hati, segala macam ya kan, jangan terlalu ini. Ya tapi gimana ya? Gue kurang suka gitu untuk doing that. Jadi gue kemana-mana pun orang akan melihat gue sebagai seorang yang sosok yang memang ya gue percaya diri gitu loh. Ya udah gue lakukan apa yang memang gue mau lakukan, ya apa yang gue suka, dan and I believe that gitu. Kayak misalnya gue bikin podcast di awal gue sempat bikin podcast di awal, gue sempat ngobrol sama teman gue bilang gue mau bikin podcast. Teman-teman gue bilang gini, lu ngapain bikin podcast, susah segala macam, lu nggak bisa. Cuman ya gue dengan karakter gue bilang gue yakin bisa kok, kenapa enggak gitu. Dan dia menganggap aku ngomong gede doang, tapi gue bilang ya udah kita let's see lah, gue coba aja jalanin ya. Tapi walaupun sekarang gue nggak bisa bilang gue punya follower atau subscriber sampai jutaan ya, tapi at least gue bisa kasih lihat sekarang sama dia, gue udah progres ini dari nol, ini naik. Gue bukan ngomong doang gitu loh. Tapi gitu, mungkin nggak sih memang karena sesuatu kayak yang gue lihat adalah kadang-kadang suatu wilayah atau suatu culture
kadang-kadang kalau kita mau terlalu jujur atau terlalu ini, kadang-kadang suka bertabrakan nggak sih? Menurut aku sih emang orang Indonesia itu sifatnya merendah gitu ya. Merendah tapi dengan harapan dengan dia merendah, orang melihat dia lebih tinggi levelnya. Merendah lebih tinggikan. Merendah lebih tinggikan gitu ya. Lebih tinggikan. Makanya udah istilah humble brag gitu. Padahal, well, if you're humble, you're not bragging gitu kan. Iya. Nah, sehingga kalau aku bilang justru memang orang-orang yang punya keyakinan atau percaya diri yang tinggi itu jadi kayak public enemy emang gitu. Dan saya pun juga dalam perjalanan karir dan apa segala macam itu sangat umum gitu. Dan at one point saya rasa ya saya ngelihatnya adalah ya berarti kamu nggak bisa, aku bisa, as simple as that gitu. Nggak sampai kepikiran nih orang kenapa, enggak gitu kalau saya ya. Sehingga banyak society yang memang menganggap bahwa orang percaya diri itu sama dengan sombong. Padahal orang bisa menjadi percaya diri karena memang dia udah punya track record di dalam bidang tersebut yang menyebabkan dia berani bilang I can do this gitu. Gitu. Sehingga bentrokan tuh pasti ada. Maksudnya bentrokan terhadap apa yang dilihat orang sebagai satu standar bahwa orang harus rendah hati, nggak boleh nyombong atau apa. Buat mereka itu, mereka ambil itu sebagai satu penunjuk, sign bahwa nih orang sombong nih. Ya udah dilabelin aja. Ya terserahlah. Label tuh kan orang lain yang nempelin label ke kita, bukan kita nempelin label ke diri kita sendiri kan. Ya udah itu sih how people see, it's their own opinion gitu. Ya tapi kadang-kadang ini gue share aja ya. Karena kadang-kadang ada beberapa hal tuh agak susahnya gini, deal dengan culture kayak begini. Kadang misalnya gini, gue lihat ada orang salah, ya kan, di kerjaan, gue tegur, ya apa wajar dong sebagai misalnya gue leadernya atau gue bosnya, gue negur tim gue. Tapi kadang-kadang buat mereka itu dianggap bukan sebagai teguran, tapi gue diomelin nih. Jadi di bawah hati tuh gak, jadi baper tuh gak sih. Kadang-kadang deal dengan ya ini society kayak begini, kadang-kadang gue agak susah gitu. Makanya kalau let's say talk about LinkedIn lagi, gue suka malas komen di LinkedIn. Ya kan? Karena gue bisa ngomong apa adanya gitu. Ya udah kalau memang lu salah di sini. Kalau kita beda pendapat, jadi it's okay. Tapi bukan berarti kita musuhan kan? Memang kadang-kadang di sini kita beda pendapat, dianggap lu musuh gua. Gegeran, ya. Iya kan? Suka aneh gitu. Ya, oke. Gimana? Ada term yang agree to disagree sih. Kalau aku ya. Agree to disagree, it's okay kan? Ya, it's okay to disagree. Bukan berarti, opinion tuh kan bukan menjadikan satunya musuh satunya gitu, tetapi you have your own opinion, I have my own opinion. Sama kayak contoh paling gampangnya warna deh. Warna ini kan satu orang bisa ngomongin orange, satu orang bisa ngomongin warna belewah gitu kan, satunya bisa merah jambu gitu kan. Nah, bukan berarti terus kita gontok-gontokan yang bilang itu belewah atau orange atau apa gitu kan. Ya biarin aja gitu kalau saya sih. I think it's on their side, bukan dari sisi orang yang dinilai gitu. Oke, back to branding again. So kalau misalnya gue nanya nih, kalau do and don'ts-nya dalam branding itu ya talk about misalnya mau bikin produk kayak mungkin jasa kayak atau tentang branding, do and don'ts-nya apa sih yang simple gitu yang supaya orang jangan sampai melakukan ini atau kita harus lakukan ini gitu. Yang pasti konsistensi, uniqueness-nya harus ada, selling point-nya harus ada, gitu kan. Kompetitif aspeknya harus ada, sama strateginya harus ada. Menurut aku itu sih. Ya kalau ada strategi sama aja bohong. Iya, once itu semua aspek itu ada, then hopefully survive sih. Nah, kalau don'ts-nya? Don'ts-nya jangan jangan mengkamuflase kenyataan, jadi jangan bohong terhadap apa yang Anda tawarkan gitu ya. Jangan
inconsistent dengan message yang disampaikan. Jadi once you have the USP, that's you stick on it gitu. Jangan hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ganti positioning C lagi, orang bingung gitu. Ketiga mungkin lebih ke bagaimana keep up dengan market. Itu salah satu yang jadi blunder biasanya. Kalau dia saking kakunya sampai dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan otomatis dia akan ditinggalkan. Dan ini udah kita lihat dengan retail business yang nggak berubah cara dia jualan gitu ya. Kalau nggak ikut perkembangan zaman ataupun tidak mengikuti aspirasi dari customer-nya atau consumer-nya, dan itu bisa jadi blunder juga. Jadi pas COVID gini ya, mau nggak mau dipaksa untuk berubah. Iya. Zaman dulu orang kalau mau belanja harus ke toko offline. Sekarang belanja ke online gitu kan. Toko offline yang nggak punya online, mikir-mikir dong jadinya gitu kan. Salah satunya. Oke, kalau misalnya gue pengen tahu nih, contoh dari yang pernah lu lihat tentang branding suatu produk atau mungkin orang gitu loh yang menurut lu tuh paling successful itu apa sih? Branding seseorang yang paling sukses. Entah seseorang atau mungkin company yang menurut itu paling successful itu apa? Oke, kalau aku lihat dari brand retail ya, Oreo, menurut saya itu something yang sangat konsisten sekian tahun, tapi menurut aku di sektor biskuit dia salah satu market leader yang bagus. Kalau di Indonesia ketemu Supreme, Oreo ya kan, Supreme. Ada terobosannya tuh ada aja gitu, terobosannya banyak banget ya. Kalau local brand Indomie bagus, ya, Indomie dengan terobosannya yang makanya dia jadi market leader kan. Betul. Itu terus kalau sepatu banyak sih. Sepatu nih saingan ketat nih, Nike, ya kan. Reebok udah mulai ditinggalkan kan. Mungkin 10 tahun yang lalu orang beli sepatu nyarinya Reebok, tapi sekarang Reebok udah kalah sama Adidas sama Nike. I think mungkin Adidas mungkin di atas Nike sekarang ya dengan dia banyak kerjasama dengan atlet-atlet dan lain-lain gitu ya. Ya itu evolving banget sih sampai yang harganya wow itu sampai dicari sama jadi sepatu Keds dari kebutuhan untuk olahraga menjadi kebutuhan untuk investment. Karena sepatunya bisa naik nilainya gitu. Kalau dulu investment kan cuma rumah lah, emas batangan kayak atau apa. Sekarang sepatu bisa jadi investment kan. So that's something yang menurut saya sesuatu yang evolving dari si brand itu. Talk about olahraga ya, brand sport itu. Gue sih suka loh dengan sport brand itu tuh melakukan branding. Pernah perhatiin nggak sih kalau brand sport itu tuh kalau ketika mereka bikin iklan tuh mereka tuh nggak pernah ngomong tentang misalnya top buat Nike, Adidas atau mungkin yang kayak lu lagi pakai Under Armour. Mereka tuh nggak pernah ngomong tentang sepatunya ini terbuat dari bahan ini. Betul. Ini kalau lu pakai ini bahannya solnya segala macam. Nggak pernah sekali tuh mereka refer tentang itu. Kalau mereka jualan sebenarnya jualan kaos. Jual sepatu, ya kan? Tapi mereka selalu lihat deh tentang experience. Makanya kenapa mereka juga punya kerjasama dengan atlet-atlet ya. Tapi message itu selalu kuat banget gitu. Ya, itu mungkin juga sebabnya kali ya mereka nge-branding itu luar biasa banget dan sampai ya kayak tadi dulu bilang harga mahal pun dibeli. Ya kan? Dibelain bertahan sebelum launching orang sampai pakai tenda. Ini kaos Under Armour Project Rock ini kerjasama Under Armour dengan Rock Dwayne Johnson kan. Ini kaos nomor 1.000 kalau di retail. Oke. Iya kan, but I still buy it gitu. Karena ya gue beli dari message, gue belinya karena message dari branding mereka yang mereka jual gitu. Jadi kaos biasa sebenarnya, kartun dengan disablon doang. Mahal kan? Mahal belinya gitu. Nah, itu the power of branding adalah membuat orang membeli sesuatu dengan harga yang lebih mahal daripada actual value-nya gitu kan. Yang Anda bayar adalah brandingnya itu sebenarnya gitu kan. So, buy branding ya sebenarnya kan, buy brandnya. Iya, buy branding. Branding yang bikin mahal gitu ya. Barang-barang luxury brand Gucci lah apa semua kan bahannya sama aja sebenarnya ya. Jadi orang bayar mahal karena brandingnya dia gitu.
Itu sih yang fenomena sekarang anehnya ya. Padahal sepatu yang sama mungkin dengan bahan yang sama tiruannya made in China cuma 100.000. Gara-gara ada label Nike jadi 2,5 juta. Iya. Gitu. Sama-sama made in China juga sebenarnya kan. Nah, saking satunya di showroom, satunya di pasar gitu. Udah lain nilai gitu. That's the branding. Oke. Kalau begitu gini, yang gue ambil kesimpulan berarti gini, intinya mau perusahaan apapun bentuk model bisnisnya, lu tetap harus bikin branding. Lu tetap branding itu harus berjalan seiringan dengan marketing strategi lu. Nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa atau juga mana yang lebih duluan. Intinya harus berjalan beriringan. Ya kan? Karena kalau enggak ya no one's remember about you. Apalagi di zaman sekarang yang iklan digital begitu banyak. Kita kalau scroll sosial media iklan tuh banyak banget. Habis itu ya hilang. Kita nggak punya kesempatan supaya orang tuh buat inget sama kita tuh begitu cepat gitu. So ya, intinya adalah tetap harus, dan juga untuk personal branding adalah bagaimana caranya sebagai tadi lu bilang be genuine gitu ya. Jangan sampai kita faking something dan akhirnya ketahuan keblok, akhirnya ya berantakan lah personal branding. Ya.